Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Putra Wasiah. Salam Putra Putri Indonesia. Oke, jadi di video kali ini saya ditemani lagi oleh Bang Dayat. Iya. Oke, jadi konten kita kali ini apa ini Bang? Temanya Bang? Ya, kita konten kali ini ya bincang-bincang aja lah soal pengalaman yang kita rasain biar yang baru lulus sekolah atau yang mau cari kerjaan sekarang biar tahu juga gitu kan positif sama negatif. Gambaran untuk anak-anak remaja supaya lebih baik gitu ya. Oke. Gitu ya. Langsung saja kita akan berbincang-bincang, kita akan ngobrol sharing tentang pengalaman kerja. Oke, setelah yang satu ini. Ya, oke Bang Dayat, jadi kita mau sharing-sharing ya tentang pengalaman kerja. Mungkin dulu Bang Dayat, pengalaman kerja Bang Dayat itu dari mana Bang? Kerja pertama kali kerja itu ngerasain di bagian bangunan ya. Oh, di bangunan. Bangunan selama 3 tahun alhamdulillah udah mungkin 80% lah, 80% udah menguasai, udah paham. Cuma di sisi lain waktu itu selama 3 tahun itu gaji saya itu cuma 32.000 sehari. 32.000 itu. Ya, karena kan saya nyuri ilmu. Oh, gitu, Bang. Nyari pengalaman. Kalau kita udah tahu pengalaman, punya ilmunya enak juga karena ilmu luar itu biasa ya. nggak akan hilang kalau kita nggak punya. Bertahap dari kita ibaratnya dari paling bawah di bagian bidang bangunan itu alhamdulillah sampai kalau bahasa kampungnya sih udah jadi tukang ya, udah bisa anu gitulah. Berarti sampai sekarang udah sedikit memahami tentang bangunan ya? Lumayan lah, dibilang lumayan begitu lah. Luar biasa. Dari situ juga habis 3 tahun tuh di bangunan, alhamdulillah juga ada teman-teman nawarin buat kerja di restoran juga, ngalamin di bagian koki ya, chef ya gitu kan, pernah ngalamin. Makanya kerja itu kita jangan mengandalkan gaji, tapi kita mengandalkan gimana caranya kita bisa menguasainya gitu loh. Meskipun tidak sepenuhnya, yang penting kita bisa gitu. Bisa menguasai, bisa memahami. Iya, Karena perlahan itu kalau udah setahun 2 tahun udah mulai lancar kesananya Bang ya. Iya betul. Oke, setelah di bangunan itu lanjut Bang Dayat ke restoran. Itu restoran berapa tahun? Di restoran cuma kita nggak lama, 1 tahun doang, 1 tahun di restoran. 1 tahun. Iya, dari restoran itu ada konflik juga lah, dibilang sensitif banget ya, karena gaji gitu kan ya. Oh, tentang gaji, nggak ada peningkatan sama sekali. Jadi di awalnya interview itu A, pas udah kerja kita B gitu kan. Jadi makanya ya udah, kita udah menguasai juga, udah paham di bidang itu, cari lagi pengalaman gitu. Berarti itu konfliknya itu tidak sesuai dari perjanjian semula. Iya, dari awalnya dari gitu. Awal. Juga masuk dari kan pertama ke kota itu di Jakarta ya. Oh, di Jakarta. Setahun di Jakarta. Nyari kerjaan lagi tuh Bang, dapat dari teman juga di bagian apa ya? Di bagian apa? Kayak jahit begitu tuh. Mengalami di situ 1 bulan. Karena kenapa? Karena yang di situ yang ngerasain baiknya benar-benar 3 hari 3 malam itu gak makan. Oh, di situ. Yang ngerasain ini bisa harus mengandalkan gaji. Bahkan gajinya kecil juga Bang. Karena udah kalah itu per minggu ya. Per minggu itu kalau nggak salah saya lupa lagi 200 lebih lah, 300 kurang. Kalau sebulan ya kemungkinan kita taruh lah, ibarat kalau sebulan itu 800 lah ibaratnya contohnya. 800 sebulan. Iya, contohnya itu ya. Lupa lagi ya, di antara 2018 1817 kalau nggak salah gitu. Sebulan di situ sampai keluar dari kerjaan, bilang aja sama orang-orang situ ya, udah mau berhenti gitu kan. Bosnya kan kagak ada, beda rumah gitu kan, kerjaan sama bos beda rumah gitu kan. Kita nggak sempat ngomong sama bos gitu kan, ngomong sama yang leadernya di situ gitu kan. Itu nginep di stasiun 1 malam tuh, dari jam 12 sampai izin ke Sapang. Alhamdulillah diizinin tuh sama Sapang, dikasih kita tunjukin KTP gitu kan. Langsung kata Sapang, udah nggak apa-apa, kata Sapang itu tidur kita di
biasa gitu kan baku gitu, ini cewek gini gitu salah kan, paham. salah paham. Oh, Ya udah, daripada ibaratnya kita berantem, iya. banyakin musuh, mending resign aja gitu kan. Akhirnya keluar itu. Keluar, karena dari diri ya. apa ya, mungkin waktu itu masih labil-labil juga gitu kan, masih kita belum Ini pengalaman ya, ini hal yang harus dihindari oleh anak-anak remaja ya. Kita juga harus belum siap mental, Iya, harus belum kuat siap mental, mental, benar. kuat mental ya. Kerjaan itu, di dunia kerjaan itu kalau nggak temen ya atasan yang jahat, ya ibaratnya yang bikin sakit itulah ya. Iya, pasti ada sih. Iya, kalau dari teman yang ngejatuhin, kalau dari atasan pasti sakit ucapannya begitu. Iya. Tapi kalau kita kuat mental, insya Allah kagak bakalan gitu, aman. Jadi emang mental Iya. itu harus benar-benar Cuma- siap ya. Dulu itu bener lagi mungkin masih remaja juga, maksudnya bukan remaja, kayak masih bener labil gitu ya, masih belum pas gitu lah gitu. Trainingnya. Terus habis dari situ Simone, iya coba besok. sebenarnya sih harus benar-benar waspada ya, apalagi kan dunia di kota ya. Di kota kan kita harus jaga, jangan mudah percaya gitu ya, jangan mudah percaya. Apalagi anak-anak remaja yang sekarang itu kan pergaulannya udah macam-macam juga gitu kan. Iya. Makanya di situ ya harus benar-benar kuat mental, terus juga pengalaman lah, minimal ada arahan mungkin dari orang tua. Kita juga jangan jauh gitu kan, Iya. apalagi di luar kita jangan sampai lost contact sama orang-orang terdekat. Betul. Terus pas habis dari situ kemana lagi? Habis dari Cimone kabur dulu. Pulang kampung. Kabur kira-kira hampir setahun lah. Hampir setahun lah. Itu kan di rumah nggak ada kerjaannya, paling ya ojek gitu Di rumah, kan, di bantu kampung. orang tua gitu, paling ke sawah kemana gitu, tantangan gitu. Iya, namanya di kampung Iya, ya, namanya juga di kerjaan di kampung. kampung gitu. Terus ada lagi kerjaan, alhamdulillah tuh. Setelah 1 tahun itu Iya, masuk masuk ke mana? 2020 lah ya, 2020. Oh, udah masuk 2020 itu. Karena sempat nganggur juga gitu. Nganggur lama lah, setahun, nggak tahu setahun lebih, nggak tahu setahun kurang gitu, karena gitu ya. Lama juga itu, sampai ya kulit juga kering ya, karena di kampung ya, Iya, sawah di itu kampung. banyak kita. Iya. Ya udah kerja di Cipondo, Di Cipondo. AMP-nya Surabaya. Alhamdulillah di situ diterima sama manajer Pak Ahmad. Heeh. Kerja lagi di AMP Surabaya lagi tuh. Di Surabaya. Oh, berarti balik lagi. Cuman gara-gara COVID kemarin itu, Ah. udah keluar lagi. Kalau pihak perusahaan nggak bisa membayar, kan omset benar-benar turun kemarin bulan COVID tuh. Covid, Pertama awal Covid. Iya, Emang bener bener sih. ya. Iya. Nganggur Covid lagi ini di banyak. situ setahun nganggur lagi. Berarti kena korban Covid juga gitu. Begitu lah. Jadi nggak kerjaan susah benar itu dulu. Iya, benar. Mas, Udah pindah langsung sama yang ini. ayam geprek. Ayam geprek itu pas tahun berapa? Berapa ya? Pokoknya udah 1 tahun setengah di sini. Dan Satu. Desember masuk tuh. 2020 Desember dia mau masuk ke 2021, Desembernya pertengahan Desember tuh masuk. Mungkin dari pengalaman yang dibahas tadi, yang paling mengesankan dalam perjalanan pahit itu gimana itu? Perjalanan pahit ya itu yang habis dari Jakarta itu, yang ngerasain 3 hari 3 malam nggak pernah. Biasa kan Jakarta tuh enak-enak tuh ya, Iya. enak-enak ya, Kelihatannya ya, kita maksudnya lihatnya. duit ada terus itu kan, kerja kan. Pas out dari situ ya bener-bener hancur Hancur. ya, Maksudnya hancur dari apa ya, segi keuangan, Ya, kehidupan, perekonomian. hancur. Oh. Iya, kita juga bingung ya kalau di kota kan posisi ya, kalau udah Iya, kita saudara bingung. nggak ada, temennya namanya juga. setelah itu setelah di ayam geprek ada planning nggak buat kayak misalkan rencana Bang Dayat nih, kayak misalkan entah itu mau buka ayam geprek, entah itu mau apa ya, entah itu mau lebih giat lagi di ayam geprek atau gimana ya tujuannya? Ya kalau itu sih, kalau buat buka sih pengenan ada ya. Keinginan ada. Iya ada. Meskipun ibaratnya kita nggak buka usaha juga kan, kita sebenarnya itu udah menguasai hal yang Pasti, lain. iya, kan. pasti ada lah Iya, keinginan. Cuma di seginya itu sekarang yang lagi dibutuhkan adalah modal dulu bang. Modal, karena kenapa kan, meskipun kita punya ilmu juga, kalau nggak punya modal susah juga kita Iya, mau buka kita dari emang mana harus- gitu kan. harus Iya. siap di keuangannya. Hmm. Oke, jadi mungkin pengalamannya udah cukup sampai di sini bang ya. Oke, jadi gimana nih apa ya namanya? Soalnya kita kalau diceritain dari A sampai Z itu kan Iya, kepanjangan, pasti. kita ambil yang Itu singkatnya aja ringkasannya dulu. ya, Iya. ringkasan dari pengalaman kerja. Oke, ini sebagai penutup ya bang ya. Jadi apa yang mau disampaikan dari Bang Dayat untuk penonton, untuk buat apa ya, sebuah gambaran lah, hal yang mau disampaikan atau amanat lah
Apa yang kira-kira? Ya pada intinya kalau di dalam dunia pekerjaan itu tetap jangan pernah egois ya. Satu, jangan egois juga, terus harus kuat mental lah. Apapun itu resikonya ya kita terima, namanya juga kan dikerjakan sama orang lain gitu. Dan buat teman-teman juga kalau ibaratkan lagi sekarang lagi kerja atau lagi kerjaan, jangan pernah mengeluh, rezeki itu udah ada yang ngatur. Tetap semangat aja gitu. Siap. Jangan kesana kemari lah, tetap itu aja udah. Berarti tetap harus semangat aja ya, Iya, optimis. Nah, ya jadi buat para remaja tetap semangat ya teman-teman, karena emang dunia nyata itu sebenarnya nggak seburuk apa yang kita pikirkan ya, tapi nggak semudah apa yang kita bayangkan juga gitu kan. Ya, jadi intinya tetap optimis ya, harus berani mencoba ya Bang Dayat. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton channel Putra Wasiah. Salam Putra Putri Indonesia. Oke.